Halo Mas, Pagi, Bu. selamat pagi. Menarik ya? Iya, ini tentang sumbu filosofis ya, Bu? Iya, kamu tahu simbol filosofis? Mungkin boleh dijelasin aja, Bu, Oh biar iya, nggak salah. jadi simbol filosofis Yogyakarta itu suatu garis imajiner ya. Kamu tahu imajiner, jadi tidak terlihat nyata, tetapi itu menghubungkan dari gunung api Merapi ya di utara kita ini, kemudian ada semacam garis yang menghubungkan Gunung Merapi ini ke selatan, terus ya melewati beberapa bagian di kota Jogja, kemudian sampai ke Pantai Parangtritis. Kamu pernah ke Pantai Parangtritis? Nah, Bu. Ya, jadi ketika sumbu filosofi ini atau garis imajiner ini lewat kota Jogja, itu ada lewat Tugu, kemudian ke selatan lewat Keraton Jogja ya, di mana Sultan bertahta. Kemudian sedikit ke selatan dari Keraton Yogyakarta itu ada Panggung Krapyak. Panggung Krapyak itu kemudian menghubungkan ke selatan, makin ke selatan sampailah ke Parangtritis. Jadi itu ada nilai-nilai budaya yang itu perlu kita lestarikan, dan ini merupakan salah satu peta yang mencoba dibuat untuk menggambarkan garis imajiner atau sumbu filosofi kota Jogja. Dan kota Jogja ini, kamu tahu kan, dilewati oleh 3 sungai besar, salah satunya Jodi, yang terdekat dengan sumbu filosofi yang juga dekat dengan Malioboro, yang menjadi ikon Yogyakarta ya. Jadi Sungai Jodi itu ada beberapa aktivitas yang kemudian digambarkan di sini, dan juga peta ini mencoba untuk dijadikan wahana pembelajaran bersama ya masyarakat dan anak-anak. Jadi kita coba lihat dulu pernah ada ikan apa atau udang apa, ada perubahan penggunaan lahan apa saja sih di sepanjang Sungai Jode itu, dari hulunya di Sungai Koyong, kemudian sampai di kota Jogja itu sendiri, dan sampailah ke Opak dan di Parangtritis itu. Jadi sumbu filosofi itu ada nilai-nilai penggabungan bagaimana manusia dengan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ambarwati. Saya tinggal di Desa Sajo, tepatnya di Jalan Sarjito, di RT 30 di RPH Budi Sarjo. Saya tinggal di kawasan bantaran Sungai Jode, adalah wilayah tepatnya di Cokro Diningratan, Dedes, Kota Yogyakarta. Saya adalah warga di Sarjo sebagai pegiat lingkungan, tentunya juga di wilayah saya sekretaris RW 07 Sarjo, sama-sama dengan warga untuk bersama-sama melakukan kegiatan pelestarian sungai, lingkungan, supaya masyarakat kita tetap sama-sama menjaga lingkungan. Kali Jode itu adalah bagian dari sumber filosofis yang ada di Kota Yogyakarta, karena konsep sumber filosofis yang ada di tata ruang Kota Yogyakarta ini, bahwa keraton di masa Sultan Hamengkubuwono pertama yang pernah mengkonsep melambangkan keselarasan antara hubungan Tuhan dengan manusia dan alam sekitarnya. Di mana Sungai Jode ini adalah bagian dari sumbu filosofis yang diwujudkan mulai dari tata ruang Kota Yogyakarta. Tidak terlepas dari bahwa Sungai Jode itu adalah ciptaan Tuhan, dan manusia juga ciptaan Tuhan. Dan manusia menyeimbangkan dengan alam bersama sungai tersebut. Jadi Sungai Jode adalah bagian dari sumbu filosofis di mana berada di bentang Kota Yogyakarta yang melambangkan keselarasan air yang mengalir dari Merapi hingga ke Laut Selatan.
di kota Yogyakarta, di mana dari panggung keraton dan tugu Palputih yang ada di tengahnya, bahwa Sungai Jodi ini adalah keselarasan alam yang berupa airnya. Demikian. Masyarakat yang tinggal di sepanjang lingkungan Kali Jodi ini, karena sudah tinggal puluhan tahun, maka mereka merasa nyaman tinggal di bantaran sungai sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian mereka, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Maka tumbuhlah rasa ingin menjaga kebersamaan di lingkungan tersebut, menjaga kelestarian lingkungan Kali Jodi tersebut, dan ketika mereka nyaman tinggal dan bersama-sama untuk menjaga lingkungan sehingga lingkungannya menjadi lingkungan yang kembali bersih, kembali asli, maka mereka dengan nyaman juga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentunya interaksi sosialnya cukup baik sehingga mereka mempunyai kebersamaan untuk menjadikan kawasan pinggiran Kali Jodi ini adalah kawasan yang berpotensi untuk hajat hidup orang banyak. Kondisi masa lampau dan perubahannya di masa sekarang, Kali Jodi ini cukup signifikan. Karena pada masa lampau, Sungai Jodi masih alami. Sungainya masih banyak terdapat habitat ekosistem air, sedangkan seiring waktu adanya gempa bumi, lahar dingin, maka sungai ini sekarang harus direstorasi supaya tidak berdampak, di mana aliran lahar dingin ini tidak meluas sampai ke tepian sungai, maka oleh pemerintah dibangun talut sepanjang Sungai Jodi. Sehingga ekosistem habitat di lingkungannya juga berubah. Seiring perubahan waktu, banyaknya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Jodi, pendatang juga banyak. Adanya beberapa hotel yang dibangun di kawasan bantaran sungai, maka ekosistem air, ekosistem hewan, tumbuh-tumbuhan ini juga berubah. Tentunya masyarakat yang tinggal di situ juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, di mana ikan-ikan endemiknya pun juga sudah mulai berkurang. Usaha atau tindakan apa saja yang sudah dilakukan di sepanjang lingkungan bantaran Kali Jodi ini? Yang pertama, kami bersama warga sekitar setiap harinya sudah mulai memilah sampah dari rumah, yang harus memisahkan antara sampah organik, sampah non-organik, juga termasuk sampah biologi. Sampah yang organik beberapa sudah kita lakukan dengan cara memasang biopori di rumah-rumah warga melalui kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, dan juga kami melakukan
pengumpulan sampah daun yang kita jadikan komoditas untuk dirajang atau dipotong kecil-kecil sehingga kita jadikan pupuk organik. Yang kedua adalah memilah sampah anorganik untuk kita jadikan daur ulang berupa pembuatan tas, pembuatan mainan alat permainan edukatif anak-anak, kita jadikan hiasan, kita jadikan pot tanaman, dan tentunya menjadi souvenir untuk kegiatan potensi wisata yang ada di wilayah. Selain kita juga menggerakkan bank sampah di wilayah, maka kita juga membuat kesepakatan atau MOU bahwa masyarakat adanya kerja bakti seminggu sekali Jumat bersih, kemudian adanya penimbangan sampah di tanggal 2 dan tanggal 17 untuk kita jadikan tabungan sampah sehingga masyarakat ini bisa berkontribusi baik itu sebagai tabungan maupun sedekah sampah. Pengelolaan sampah saat ini di Kota Yogyakarta yang harusnya kita ini bagaimana cara bisa membuang sampah yang ada di TPS sebisa mungkin sampah residu yang benar-benar tidak bisa dipilah menjadi salah satu komoditas daur ulang, maka sampah B3 seperti kaca dan pampers ini maka akan kami buang ke TPS atau kami bawa ke TPS. Selain masih ada beberapa yang memang sebaiknya tidak boleh dibakar, tapi melihat kondisi bahwa sampah saat ini TPS ada beberapa yang ditutup, sehingga kita seminimalisir mungkin untuk tidak membakar sampah. Itu pun kami akan mengajukan engineering dan adanya kesepakatan dengan wilayah, kita akan melakukan pembakaran dengan pantauan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa sungai besar, khususnya yang melewati kota Yogyakarta ada 3, yaitu Kali Lino, Kali Jode, dan Kali Gajah Wong. Dari hulu itu ada banyak sekali aktivitas terkhusus kaitannya dengan sektor pertanian, kemudian yang melewati tengah Sungai Jode, Lino, dan Gajah Wong itu karena berada di pusat-pusat kegiatan atau di area yang banyak melibatkan aktivitas interaksi manusia, ada industri, kemudian juga ada perdagangan ataupun kegiatan yang terkait dengan off-farm atau sektor yang secara tidak langsung terkait dengan pertanian, ada banyak warung sayur misalnya. Kemudian di bagian hilir sungai di Jode, Lino, dan Gajah Wong itu juga ditemukan beberapa lahan pertanian, bahkan sampai di daerah pesisir di bagian selatan pantai yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, kita bisa menemukan misalnya ada kebun cabai atau kebun semangka yang itu disesuaikan dengan kondisi lahan yang dikembangkan oleh masyarakat. Mengingat Indonesia sebagai negara agraris, tentu saja banyak dari masyarakatnya yang memiliki sumber penghidupan sangat berhubungan erat dengan sektor pertanian, terutama petani. Tentu saja sektor pertanian ini memiliki kemampuan backward linkage maupun forward linkage, yaitu pertanian menjadi peran atau dia memiliki peran yang bisa menarik sektor-sektor hulu dan juga mendorong sektor-sektor setelahnya. Berkaitan dengan penghidupan manusia, sektor pertanian ini tidak selalu atau melulu kita pikirkan kegiatan on farm, di sawah, melakukan kegiatan budidaya dan sebagainya. Tetapi
Pertanian ini berdampak banyak pada banyak sektor, banyak kehidupan masyarakat, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Seperti ada industri-industri hulu, dia sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Atau ada industri-industri hilir seperti makanan, kemudian tempat tinggal, atau itu juga dengan pakaian, berbagai macam industri pengolahan pangan itu sangat berhubungan dengan sektor pertanian. Input dari sebuah faktor produksi itu tidak selalu merupakan input langsung. Ada di dalamnya input manajemen, ada yang dia itu bisa di-manage dan juga unmanageable. Salah satu input penting dalam pertanian yang unmanageable itu adalah iklim. Iklim adalah salah satu input pasti, tetapi dia sifatnya given. Sehingga dalam hal ini, menanggapi adanya input iklim itu lebih bisa diatasi dengan bagaimana masyarakat atau manusia pada umumnya memiliki kemampuan untuk memahami adanya iklim itu sendiri, yaitu melalui kemampuan mitigasi, meningkatnya literasi, dan mereka memiliki sensitivitas untuk menentukan strategi adaptasi. Nah, tentu saja adanya perubahan iklim yang dibarengi dengan kemampuan mitigasi yang buruk dari masyarakat membuat lama-kelamaan pertanian ini cukup menantang ya. Iklim lama-lama tidak bersahabat dengan pertanian ya. Ini kemudian bisa membuat banyak sekali tantangan, seperti adanya perubahan alih fungsi lahan yang awalnya pertanian, dan itu kalau misalnya semakin kita di daerah desa kemudian kita bergeser semakin ke daerah kota, tentu saja hal itu semakin masif. Maka tentu saja perubahan iklim dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memahaminya menjadi sangat penting untuk menjamin kehidupan masyarakat dari masa-masa yang akan datang. Terakhir ini kita bicara atau banyak diskusi terkait dengan perubahan iklim, yang mana faktor-faktornya terkhusus akan sangat dirasakan adalah temperatur atau suhu dan juga curah hujan, yaitu mulai menurun intensitasnya atau justru semakin bertambah intensitasnya, dan juga frekuensinya apakah itu berkurang atau bertambah akan menjadi tantangan ke depan dalam mengelola suatu wilayah. Dan daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki tiga sungai utama yang melewati kota Yogyakarta akan juga perlu untuk melakukan beberapa upaya, apalagi masyarakat yang sangat bergantung aktivitasnya dengan pertanian misalnya, ataupun juga yang mengembangkan pariwisata terkait dengan lingkungan, yang itu bisa jadi berupa wisata air, itu akan sangat-sangat terpengaruh bagaimana perubahan-perubahan faktor cuaca itu menjadi sangat dinamis ataupun juga fluktuatif. Masyarakat Jogja misalnya dari hulu kemudian di tengah yang banyak berkembang wisata susur sungai misalnya, itu akan sangat-sangat perlu beradaptasi dan memperhatikan bagaimana karakteristik hujan di daerah hulu, kemudian berpengaruh di tengah dan di bawah, di hilir. Itu perlu juga memperhatikan apakah mereka, masyarakat, bisa menempatkan peringatan atau warning ketika di hulu itu curah hujan yang sangat tinggi, berapa lama akan sampai di hilir. Ke depan akan menjadi sangat dinamis dan banyak tantangan terkait dengan perubahan iklim, perubahan faktor-faktor cuaca yang mulai dirasakan oleh masyarakat. Pada waktu kami diskusi dengan masyarakat, wawancara, mereka juga menyadari sebenarnya ada beberapa perubahan lingkungan, yaitu sangat terkait dengan curah hujan. Masyarakat mulai mengembangkan kewaspadaan dan mulai ditularkan ke anak-anak mereka atau ke cucu-cucu mereka untuk kemudian mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Ke depan semua perlu bersama-sama menjaga lingkungan. Perubahan apa yang perlu kita perhatikan, seperti apa kita perlu beradaptasi dengan adanya perubahan yang boleh dirasakan dalam desa-desa tersebut.
Harapan kami untuk lingkungan Kali Code ini di masa depannya, bahwa masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran akan upaya untuk melestarikan lingkungan Kali Code ini, kesadarannya terus meningkat. Kesadarannya terus diedukasikan kepada generasi penerusnya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, di mana generasi penerus ini peduli kepada kondisi lingkungannya yang terus bersih, sehat, dan berpotensi untuk menghasilkan produksi, menghasilkan kreativitas, sehingga generasi penerus di sepanjang bantaran Sungai Code ini menjadi generasi yang peduli lingkungan, peduli kesehatan, berpendidikan, dan merasa bahwa Kali Code ini sebagai sumber filosofis menjadikan kalinya yang bersih, masyarakatnya baik, rezekinya juga lancar. Dahulu bagaimana banyak ikan, banyak udang atau hewan-hewan tertentu seperti burung ayam-ayaman dan yang lainnya yang sekarang sudah jarang atau bahkan tidak dapat ditemui sama sekali. Bagaimana biodiversitas itu sekarang menjadi hilang, dan juga bagaimana kemudian orang-orang mulai membiasakan diri untuk menjadikan Sungai Code sebagai bagian yang depan, bukan yang belakang yang kemudian menjadi tempat buangan sampah. Masyarakat kemudian juga mulai mengelola sampah mereka, terlebih lagi dengan beberapa tantangan ke depan, bagaimana sampah organik harus dikelola, terlebih lagi sungai menjadi bagian kehidupan masyarakat dari masa lampau, merupakan bagian budaya, dan bagaimana kemudian ke depan dengan adanya beberapa perubahan cuaca dan perubahan iklim akhirnya menuntut kita sebagai manusia menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Salah satu contoh bentuk kepedulian masyarakat Sungai Code adalah dengan mengelola sampah mereka yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi menjadi tantangan ke depan untuk terus mengenalkan kepada anak-anak seperti apa sumber filosofi Kota Yogyakarta, bagaimana kita masyarakat harus menjaga lingkungan kita supaya keberlanjutan kelestarian lingkungan Sungai Code khususnya dapat terjaga dan kehidupan masyarakat dengan berbagai penghidupan mereka juga tetap dapat berlangsung. Mari kita menjaga bersama sungai sebagai bagian dari budaya, sungai dari kehidupan masyarakat kita.